9 tawaran Raja Mesir untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf tidak menolak atas tawaran Raja Mesir itu. Sang Nabi akhirnya menerima dengan kekuasaan penuh dalam bidang keuangan serta bahan makanan. Hal ini dikarenakan pertimbangannya sendiri bahwa kedua hal tersebut memiliki peran sangat penting. Pada hari penobatan Nabi Yusuf sebagai wakil raja, sang Nabi mengenakan pakaian kerajaan dengan kalung emas. Kemudian raja melepaskan cincin di jarinya untuk dipasangkan kepada Yusuf sebagai tanda kekuasaan. Peristiwa ini juga berhubungan dengan kisah cintanya bersama Zulaiha, 7 tahun pertama kepemimpinan. Sebagai penguasa bijaksana, Nabi Yusuf selalu memuliakan tugasnya dengan sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Tujuannya untuk berkenalan dengan rakyat jelata agar segala rancangan dan kebijakannya bisa dilaksanakan secara tepat sasaran. Dalam 7 tahun pertama kepemimpinannya, Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan dengan rakyat Mesir yang hidup tentram dan aman. Semua keperluan warga pun berhasil tercukupi secara merata. Seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkaunya tanpa terkecuali. Berkat kepengurusan dari Nabi Yusuf yang begitu bijaksana, datangnya musim panas dan paceklik tiba tidak membuat rakyat kebingungan akan bahan makanan. Mereka pun hidup tentram tanpa ada rasa khawatir akan krisis pangan bahkan derita kelaparan seperti masa sebelumnya. Kabar ini pun membuat banyak orang datang dari desa dan kota pinggir Mesir atau negara lain. Mereka mengaku jika kekurangan bahan pangan dan mengharap pertolongan dari Nabi Yusuf agar bisa membeli gandum sebagai stok sementara. Di antaranya bahkan merupakan saudara sang Nabi sendiri. 10 perjalanan cinta Nabi Yusuf. Bisa dikatakan jika kisah cinta seorang nabi memang sangatlah menarik untuk dipelajari. Tidak hanya sekedar memahami dan mengetahui, namun juga mengambil pelajaran di dalamnya untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Terutama bagi umat muslim ketika mengagumi seseorang. 1. Awal pertemuan Yusuf dan Zulaiha. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaiha tidak terjadi di pesta mewah atau ketika berpapasan di jalanan. Keduanya bertemu lantaran sang Nabi merupakan budak yang diangkat menjadi anak oleh Kitfir, suami Zulaiha. Dirinya tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama keduanya sekaligus keluarga angkat lainnya di dalam istana. Zulaiha pun berkali-kali terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan tidak jarang keluar pujian untuk memuji wajah sang Nabi mulai dari rambut indah dan rupawan. 2. Zulaiha yang sering menggoda Yusuf. Zulaiha menjadi cobaan yang paling berat dirasakan oleh Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, sang Nabi pun mengakui jika sama-sama memiliki nafsu. Terlebih bahwa Zulaiha mempunyai paras begitu cantik jelita. Bahkan diketahui juga apabila dirinya sengaja berhias hanya untuk menggoda. 3. Zulaiha memfitnah Yusuf karena cintanya tak berbalas. Kisah antara Nabi Yusuf dan Zulaiha pun hampir saja terjadi sampai akhirnya sang Nabi ingat akan tindakannya. Namun Zulaiha pun menangkapnya dan merobek gamis Yusuf sampai terlepas. Penolakannya akhirnya membuatnya dipenjara akibat adanya fitnah untuknya. Fitnah yang diberikan oleh Zulaiha akhirnya membuat Yusuf dipenjara atas utusan suaminya dalam waktu sangat lama. Setelahnya, Kitfir pun meninggal dunia hingga membuat Zulaiha jatuh miskin. Tangisannya bahkan membuat penglihatannya menurun hingga menjadi pengemis. 4. Yusuf dan Zulaiha dipertemukan kembali. Sekian lama setelah Nabi Yusuf dipenjara, tibalah saatnya dibebaskan. Setelahnya, sang Nabi diangkat menjadi pejabat negara dan berhasil menggantikan posisi raja sebelumnya yang sudah meninggal. Singkat cerita, Yusuf pun dipertemukan kembali bersama Zulaiha. Yusuf yang tidak tega dengan keadaan Zulaiha sekarang, membuatnya merasa amat kasihan. Akhirnya sang Nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan ajakan menikah jika ingin menghabiskan masa tua bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan keduanya.